Bahuri yang sebetulnya apakah momentum ini saat ini sudah tepat untuk mempertersangkakan Firly dan bagaimana menurut Abang? Kalau Firly itu kan sudah ditetapkan tersangka, jadi tidak lagi bertanya apakah tepat atau tidak, sudah dinyatakan tersangka oleh pihak kepolisian. Nah, poin pentingnya adalah tinjauan kita dari sudut etika, garis miring moral. Firly ini kan ketua KPK yang syarat dengan hal-hal berkaitan dengan tidak adanya korupsi, pemberantas. Kok dia malah memeras gitu loh. Itu etika atau moral yang sangat bejat gitu loh. Mestinya ini dikenakan delik biadab gitu loh kepada si Firly sebagai satu pembelajaran buat siapapun. Nah, yang kedua, harus dipahami Firly ini dalam konteks pemilihan sebagai KPK nggak mungkin nggak ikut campur presiden, karena mekanismenya seorang tampil menjadi ketua KPK sebagaimana dulu pernah saya waktu zamannya setara dengan saya itu Antasari ya, itu saya bertarung untuk menjadi ketua KPK. Tapi ketika diwawancara tingkat awal saya berhasil, administrasi semuanya udah pas lah. Tapi ketika ada wawancara, saya mengatakan waktu itu presidennya kan SBY. Jika Anda ketua KPK, apa yang Anda akan lakukan? Saya lakukan yang pertama adalah periksa SBY, karena ikan itu busuk dari kepala. Nah, jadi kalau mau memberantas korupsi dari kepalanya itu, ya, karena ikan nggak busuk dari buntut, dari kepala. Ini, nah akhirnya dengan wawancara itu saya nggak lulus gitu. Tapi saya secara batin saya puas, secara etika saya puas, karena itulah seharusnya tugas pokok dari pemberantasan korupsi. Nah, ini Firly boro-boro mau periksa presiden, meriksa tingkat menteri aja dia memeras gitu loh. Itu kan satu kondisi yang moralnya bejat sekali gitu. Maka bagi juga dia sebagai pejabat dalam penegakan hukum, mestinya hukumannya dilipat gandakan, ya, untuk itu. Kembali ke soal tadi pasal biadab itu, saya bisa diadakan apa enggak itu kalau pasal biadab? Menurut gimana sih? Enggak, gini teorinya. Kita kan punya Pancasila. Ya. Ada yang kedua, silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau perilaku kayak Firly itu udah tidak adil dan tidak beradab, biadab, maka biasalah pasal biadab gitu. Nah, nggak boleh ada pemaafan gitu loh bro. Ya, semua everybody nggak boleh ada pemaafan kepada ini, harus dihukum berat. Oh, gitu. Ya, karena ini biadab betul. Ada percontohan yang tidak baik. Ada nggak frasa itu? Frasa biadab itu ada nggak? Nggak ada. Ini istilah. Atau perlu ditambahkan? Itu dengan konsekuensi logis saja. Oh, gitu. Cara berpikir kita, ini udah kurang ajar banget itu. Jadi hukumannya berlapis dan seberat-beratnya, gitu. Ini Bang, ada juga isu yang beredar ya sebelum Firly dijadikan tersangka. Katanya Firly tidak bisa menjadikan tersangka salah satu capres kan, akhirnya Firly dan diturunkan di kasus SER. Bagaimana pandangan Abang sampai jadikan tersangka karena tidak mampu menjadikan salah satu capres jadi tersangka? Gimana pandangan Abang? Kalau itu berarti tugas dari atasan Firly namanya ya presiden, nggak ada lagi. Mana ada atasan dari ketua KPK, ya kan? Dalam perspektif kenegaraan sebenarnya juga terpisah. Tetapi orang semua tahu untuk dipilih jadi ketua KPK kan diseleksi di DPR. Kemudian sebelumnya ada panitia yang nunjuk presiden. Ya, jadi putar-putar situ aja. Nah, kalau ada berita tadi karena Firly tidak sanggup mentersangkakan salah satu capres, saya duga dalam hal ini Anies Baswedan, ya, ketidakmampuannya itu membuat dia jadi tersangka. Saya belum bisa memastikan karena itu masih rumor. Belum ada kategori sebagaimana yang sudah diperiksa oleh polisi tentang memerasnya Yassin Limpo.
Jadi asumsi-asumsi itu bisa saja ada. Kalaupun itu ada, itu lagi termasuk biadab lagi. Yang biadab itu pimpinannya yang mentersangkakan, karena jahat dia. Bahasa lainnya, Firly udah berusaha mengabdi dengan baik kepada si pejabatnya itu, tapi pejabatnya itu sangat biadab gitu tuh, menjadikan Firly seperti ini. Nah, ini satu kondisi objektif yang mereka itu harusnya memang menjadi satu kondisi objektif ini saling makan gitu loh. Ya, saling makan, saling menindas, saling menerkam dengan ganas. Nah, ini menarik kita lihat apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an ya dalam konteks ini, di mana mereka itu saling ganas memakan satu sama lainnya. Kita lihat di dalam konteks 65 ya, dari apa yang dimaksud di sini. Surat Al-An'am ya, ayat 65, bahwa katakanlah Muhammad ya, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan orang yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Jadi azab Allah itu dari atas ya, tentu langit, bisa angin badai, hujan deras, segala macam bentuk azab. Bisa dari bawah kakimu, apa? Longsor, banjir bandang, tsunami dan lain sebagainya. Tapi juga ada azab berupa sosial, apa? Digabungkannya kita ini digabungkannya, dicampur adukannya antara yang hak dan yang batil, atau sesama yang batil. Sesama yang batil kan saling beradu dan saling makan secara ganas. Nah, ini salah satu fenomena ayat ini. Menurut pemahaman saya dalam konteks tadabbur Quran, salah satu korbannya si Firly ini. Dia kan dari kelompok istana misalnya kan, karena pesanannya ke situ. Kemudian ada dari kelompok lain yang melawan istana, padahal sama-sama juga di antara mereka itu dalam kezoliman ini. Ya, kan sama-sama korupsi. Kan yang bongkar kalau Yassin Limpo nggak bongkar kan nggak kena juga dia. Nah, jadi dua-dua dari sisi itu saling ganas memakan. Nah, dua-dua jadi korban, dua-dua jadi tersangka. Nah, ini Quran loh, Bos. Jadi jangan main-main. Ini Quran ini yang saya menarik adalah udah ribuan tahun loh. Ribuan tahun yang lalu, setidaknya 1445 tahun lalu secara hijriah ya. Tapi kok up to date sampai hari ini terjadi. Nah, ini poin penting untuk konteks Firly ya. Jadi saya ingatkan saudara Firly, kesempatan Anda harus melawan, Anda harus bongkar. Ya, kalau memang tadi ada isunya dia diperintah untuk mentersangkakan, siapa yang perintah dia? Gitu loh. Kalau Firly-nya cicing, ya mampuslah kau. Ya, kau dimakan oleh keganasan yang ada. Ya, itu logika Quran ya. Jadi logika Quran itu tidak pernah salah. Yang salah kita banyak cacat logika. Logika kita cacat. Misalnya begini. Menurut Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 17, Ayat 3, Ayat 4, Ayat 5, Ayat 6, Ayat 7. Itu undang-undang pokok kehakiman ditabrak habis oleh namanya Utsman yang pernah menjadi ketua MK. Kenapa ditabrak? Karena di pasal 17 ayat 3 dikatakan hakim panitra yang ada hubungan kepentingan ya, bertabrakan kepentingannya dalam hal ada hubungan keluarga, itu harusnya mengundurkan diri gitu loh. Nah, logika ini kan sederhana dan sempurna, nggak rumit.
Tapi dibalik oleh si Usman menjadi nggak ada urusan itu. Saya nggak ada urusan kepentingan, saya nggak ada urusan nepotisme. Sampai semua orang tahu bahwa ini diperjuangkan konteksnya cawapres si Gibran itu gitu loh. Nah, inilah yang disebut cacat logika. Karena pasal 17 ayat 3 tidak diindahkan. Nah, karena pasal 3, 4, 5 tidak diindahkan, tetap diadili, tetap diputus, maka di ayat 6-nya pasal 17 ayat 6 dikatakan putusan itu di sini putusan nomor 90 tidak sah. Nah, kalau hukum bilang tidak sah berarti batal demi hukum. Lalu gimana jalan keluarnya? Ada pasal 17 ayat 7. Harus disidang ulang dengan hakim yang berbeda. Nah, kan Usman udah diganti sebagai bukti bahwa jelas ada pelanggaran hukumnya. Bahkan etika sebagian menilai moral tertinggi dari hukum itu kan moral gitu loh. Itu sudah dilanggar dan perintah undang-undang harus sidang ulang. Tapi kenapa nggak ada sidang ulang tapi terus tetap Gibran tetap lolos? Jadi di sini hebatnya Gibran menurut saya menjadi ABG, anak buah Gibran semuanya itu. Ya, tunduk patuh gitu tuh. Oke, kalau kembali ke soal tadi KPK digabung dengan soal MK, ini kan kita sudah membaca bahwa dalam rejim Jokowi ini ada upaya pelemahan terhadap MK dan upaya pelemahan terhadap KPK. Nah, apakah ini adalah sebagai titik nadir ketika Firly ditersangkakan dan kemudian MK juga apakah ini sudah menjadi titik nadir sehingga patut kemarin ada narasi yang perlu untuk membubarkan MK, dan apakah perlu juga KPK perlu dibubarkan kalau menurut Bang Egy gimana? Nah, saya tidak sependapat karena untuk menghadirkan KPK itu perombakan lewat perubahan Undang-Undang Dasar di amandemen ya, juga MK juga demikian, itu semuanya hasil reformasi. Ya, reformasi yang menghendaki munculnya ada MK, ada KPK. Jadi jangan kita setback sekedar kemudian dengan kalimat sederhana membubarkan. Saya lebih setuju seluruh hakim MK diganti, dicopot. MK tetap ada, kan itu produk kelembagaan. Kelembagaan itu kan substansinya tidak ada haram atau halal. Kelembagaan itu fungsional. Nah, kalau fungsinya benar, dia menjadi bagus dan dipuji. Tapi kalau disfungsional, enggak berfungsi dengan baik, dia dikecam. Nah, jadi persoalannya bukan di kelembagaannya, tapi pengemban peran orang-orang yang menjabat di MK, peran orang-orang yang menjabat di KPK. Jadi ini aja dihukum mati kalau perlu ya, atau hukum yang seberat-beratnya supaya ada kejeraan di dalam penegakan hukum. Kelembagaan ini tetap ada. Nah, maka ke depan kalau mau dievaluasi, hadirnya KPK itu kan karena lemahnya polisi dan lemahnya jaksa dalam konteks pemberantasan korupsi. Nah, idealnya kalau mau kembali lagi kepada jati diri bangsa Indonesia yang benar, pemberantasan korupsi langsung di tangan presiden. Jadi presiden nggak cuci tangan, lepasin tanggung jawab merintah KPK, merintah MK dan lain sebagainya. Dia harus tanggung jawab sebagai presiden memberantas korupsi. Gimana caranya? Diperkuatlah kelembagaan jaksa, diperkuatlah kelembagaan polisi. Diperkuat dalam arti mereka betul-betul penegak hukum yang concern dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak iman dan takwa kepada Allah, bullshit lah, omong kosong. Ya, dan saya melihat orang-orang pejabat yang ada lebih takut kepada Jokowi, lebih takwa kepada Jokowi ketimbang takwa kepada Allah. Nah, itu kan musyrik, bos. Musyrik. Jadi masa kita bertakwa kepada Jokowi? Bertakwa kita hanya kepada Allah, bukan kepada Jokowi. Ini ilmu tauhid sederhana. Baik, kalau tadi, sorry tak potong. Kalau MK sama
KPK ini kan yang mengangkat selama ini kan presiden ya, barangkali. Nah, ada. Kalau MK itu gini, 3 dari presiden, 3 dari DPR, hakimnya ya kan ada 9. Ya. 3 lagi dari Mahkamah Agung. Kenapa nggak dibebaskan aja, misalkan nggak ada cawe-cawe eksekutif dalam hal urusan MK dan KPK? Itu bagian yang harus kita evaluasi ke depan. Kan ke depan harus ada perubahan. Ya. Apalagi kalau Anies menang ya, insya Allah ada perubahan. Salah satunya itu diflurkan saja usulan masyarakat langsung dialirkan ke DPR. Nggak usah dari presiden, nggak usah dari DPR, nggak usah dari MK. Masyarakat siapa yang punya kredibilitas untuk jadi hakim diusulkan namanya, disaring di DPR RI. Itu satu mekanisme. Nah, begitu juga untuk KPK, ya toh. Jadi betul-betul kita wujudkan kedaulatan rakyat. Ya, jadi dengan begitu, insya Allah yang muncul orang-orang yang berkepentingan membela rakyat, punya kapasitas yang benar, bukan yang dilihat isi tas. Nah, kita ini lebih banyak lihat isi tas daripada kualitas dan kapasitas, gitu loh. Jadi ke depan penegakan hukum yang benar, on the track, harus sesuai dengan apa yang diyakini sebagai iman. Kalau kita Islam, hanya kepada Allah, bertakwa hanya kepada Allah, tunduk patuh takut hanya kepada Allah, dan memberikan salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Nah, ini sesuai dengan konsep negara kita. Dasar negara kita adalah tauhid. Pasal 29 ayat 1. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dan Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud adalah Allah. Di mana Allah disebut di Mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dan didukung rasa luhur masyarakat, dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi Allah inilah dasar negara Republik Indonesia. Inilah negara tauhid. Dan Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Emangnya apa Allah itu? Tuhan orang Islam, Tuhan alam semesta, Rabbul Alamin. Ya, orang Islam jangan dilihat kelompok. Islam itu artinya tunduk, patuh. Disebut orangnya namanya Muslim. Muslim itu orang yang berserah diri. Jadi siapapun si fulan, tinggal di Rusia sekalipun, tinggal di kutub sekalipun, kalau dia berserah diri kepada Allah, dia Muslim. Jadi orang salah memahami konsep tauhid. Allah itu hanya kepentingan orang Islam. Bukan. Dia Rob, Robbul Alamin. Kata Rob itu mempunyai 3 makna serius. Rob dalam arti pencipta, kita ini semua diciptakan. Rob dalam arti pendidik, kita dididik lewat Al-Quran, dikasih tahu sebagai penjelas, sebagai petunjuk, sebagai pembeda, furqan Al-Quran itu. Kemudian kita dibimbing oleh Allah lewat Rasulnya dengan sholat. Inna sholata tanha anifasi wal munkar. Jadi sholat yang benar itu yang beroutput, yang berdampak tercegahnya keji dan mungkar. Dan dibarengi tadi pemahaman Al-Qurannya yang benar. Kemudian lagi dia dididik untuk berinfak. Jadi Rabbul Alamin itu pencipta, pendidik, pemelihara, ya, kepada totalitas alam semesta. Akhirnya negara kita itu dasarnya ini. Dan di seluruh dunia saya boleh bertarung dengan ahli-ahli tata negara, ya, karena saya S1 saya tata negara, ngerti bener saya. Dalam pengertian konsep negara yang berdasar kepada Tuhan cuma Indonesia. Nggak ada yang lain. Oke, kembali ke Firly lagi nih, mungkin sebagai closing statement untuk yang kasus ini. Kira-kira apakah kita mempunyai rasa optimisme untuk menjebloskan atau tadi memberikan sanksi yang seberat-beratnya terhadap Firly dalam kondisi yang dinamika politik yang seperti sekarang ini? Kalau lihat kondisi kekinian, saya hopeless. Saya nggak berharap. Harapan saya kecil lah, atau mungkin nggak ada. Referensinya apa saya? Sambo Sambo udah hukuman mati, kok bisa direvisi jadi cuma seumur hidup? Ya,
Jadi Sambo itu satu contoh fenomena yang besar dalam penegakan hukum. Kok bisa gitu loh? Berubah yang sudah jelas hukuman mati, tinggal dirubah sedikit karena dia punya triliunan kali ya. Nggak bisa, nggak diduga hakim nggak dibayar atau apa. Susah, atau nggak ada ikut cawe-cawe orang di atas ini yang mempengaruhinya. Bisa berubah. Nah, sekarang Firly baru jadi tersangka, belum dituntut berapa? Belum. Ya, nanti soal tuntut urusan jaksa. Nah, jaksa di bawah siapa? Di bawah presiden. Kalau presidennya masih seperti Jokowi, saya hopeless. Oke, sebagai penutup. Ya. Kalau hopeless, maka ganti presiden. Itu yang sederhana, tapi secara konstitusional. Makanya kita pemilu sekarang ini tolong dipahami oleh everybody, pemilu itu pesta demokrasi. Pemilu itu kegembiraan. Janganlah dicurangi. Kita bergembira kok dicurangi, gimana sih? Gimana kita mau bergembira dalam berbangsa dan bernegara? Dicurangi. Ya. Nah, saya ngomong begini tahun 2019, ditangkap saya, dituduh makar hanya untuk gerakan people power. Nah, ini kan nggak bergembira dalam pesta itu. Kita terjolimi, kita sakit hati di penjara. Ruangannya 1x3 lagi. Di namanya tikus itu, tempat-tempat tikus itu loh. Ruangan tikus itu sangat menyesakan dan gondoknya luar biasa. Ya, oleh karena itu jangan lagi, apalagi ada yang keluarga dibunuh. KPPS sampai 800 orang mati coba. Nggak ada visumnya. Nah, kecurangan apa nanti yang lagi ke depan? Nggak mungkin Jokowi nggak bela Gibran anaknya, nggak mungkin. Pasti dia bela dengan segala kemampuan dia. Jadi selama ini masih demikian, saya hopeless tadi. Tapi dari sisi sebagai pejuang, sebagai aktivis, saya tetap melawan dengan pertolongan Allah. Entah bagaimana nanti ke depan pertolongan Allah pasti tiba, insya Allah. Baik, terima kasih Bang Egy sudah membersamai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.